Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Minggu ini kita tiba di penghujung bulan keluarga dan kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu fondasi keluarga yang kuat. Mari bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 12. Sebenarnya kalau di jadwal sampai ayat 5, tapi supaya kita lebih mantap, kita teruskan sampai ayat 12. Amsal 3 ayat 1 sampai 12, jika sudah menemukan mari kita membacanya secara responsoria. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat 2, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-12. Amsal 3 ayat 1 sampai 12, mari kita membacanya bersama-sama. Saya mulai ayat yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, izinkan saya bertanya gitu ya, dan mari kita coba memikirkan sejenak, kita coba flashback gitu ya. Bagi kita yang sudah menikah gitu kan, dulu ketika sedang dalam masa pacaran atau sedang di dalam tahap mempersiapkan segala sesuatu untuk menikah gitu ya, kira-kira pernah nggak membahas tentang ke depan setelah menikah itu keluarga seperti apa yang akan kita bentuk nanti ya? Atau pernah nggak bersama dengan calon pasangan hidup kita itu menyepakati bersama nilai-nilai tertentu yang akan dijalankan sebagai pondasi atau dasar dari keluarga yang akan dibentuk bersama. Atau ketika kita mau menikah, yang penting kita pikir, yang penting kan sudah saling cinta, rasanya cocok satu sama lain ya kan? Sudah direstui orang tua dan keluarga, dan punya modal untuk menikah. Semua syarat-syarat baik itu persyaratan pemberkatan nikah di gereja maupun catatan sipil sudah terpenuhi. Apakah cukup dengan begitu? Apakah dengan kita memenuhi semua syarat pernikahan ditambah dengan kemantapan hati bisa dijadikan jaminan bahwa hidup rumah tangga kita pasti akan aman sentosa, tidak ada percekcokan, dan keluarga yang terbentuk pasti otomatis sehat, kuat, jasmani dan rohani? Tentu saja tidak kan? Tapi kalau dipikir-pikir agak aneh gitu ya. Kita tahu bahwa kalau misalnya kita punya rumah, kita pasti akan memperhatikan dengan sangat baik yang namanya pondasi rumah kita. Kita akan lihat ini benar nggak ya hitungannya, pondasinya kuat nggak ya untuk rumah kita, bahan-bahannya benar-benar bagus apa enggak ya. Kita juga tahu bahwa untuk bisa punya keluarga Kristen yang kuat, yang kokoh, kita harus punya pondasi yang benar. Tapi nyatanya apa? Tidak semua kita pernah dengan sungguh-sungguh membahas, memikirkan, bahkan mengusahakannya, bukan? Mungkin sebagian di antara kita masih punya pemikiran, urusan mendidik anak-anak itu ya urusan ibu-ibu. Apakah demikian? Nah, supaya kita tidak terus-terusan hidup di dalam keanehan atau tahu yang benar, kita butuh pondasi tapi kita tidak memikirkannya dengan baik. Mari pagi ini kita pikirkan, kita usahakan dengan serius untuk
memiliki pondasi keluarga yang kuat. Sehingga keluarga demi keluarga yang ada di gereja kita, di GSRI ini benar-benar memiliki pondasi yang kuat. Nah, jika selama ini kita sudah memikirkan, bahkan kita mungkin sudah melakukannya, ya mari kita sekali lagi belajar gitu ya. Belajar untuk apa? Kita refresh lagi, kita terus serius, dengan serius kita mengusahakan supaya pondasi yang dimiliki oleh keluarga kita adalah pondasi yang benar-benar kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembahasan mengenai pondasi keluarga yang kuat ini bisa dikatakan tepat kalau diambil kita pelajari dari kitab Amsal. Kenapa saya katakan tepat? Karena yang pertama, Amsal ini kalau kita lihat bahasa Ibrani ya, artinya itu adalah ucapan orang bijak atau peribahasa berhikmat gitu ya. Itu sebabnya jika kita baca ayat demi ayat dari keseluruhan kitab Amsal ini, maka kita akan mendapatkan ajaran atau ucapan bijak. Versi yang ringkas dalam bentuk satu ayat maupun yang panjang. Ucapan hikmat yang tujuannya adalah supaya kita bisa memiliki hidup yang bijaksana, hidup yang benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kitab Amsal ini juga merupakan kitab yang paling praktis di dalam perjanjian lama, yang mana isinya itu langsung menyentuh gitu ya kepada prinsip-prinsip atau dasar-dasar terkait hubungan, perilaku, dan kehidupan keseharian kita. Bagaimana kita harus memiliki prinsip-prinsip hidup yang benar dan diterapkan bisa di semua angkatan, di segala zaman. Inilah hebatnya firman Tuhan. Gitu. Tidak lekang oleh zaman, tidak lenyap walaupun sudah tidak viral. Hari ini kalau banyak hal yang viral itu hanya sekejap gitu ya. Tapi firman Tuhan tidak pernah habis viralnya, selalu viral gitu ya. Selalu relevan bagi setiap kita orang di sepanjang zaman, di segala tempat, bahkan di usia apapun gitu, dari anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai usia lanjut. Itu yang kedua. Yang ketiga, secara khusus pasal 3 ayat 1-12 ini merupakan bagian pengajaran yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Lengkap dengan alasan kenapa harus melakukan ajaran itu, gitu ya. Nah, pengajaran disertai alasan mengapa harus melakukannya ini cocok untuk juga anak-anak di zaman sekarang yang nggak bisa seperti anak-anak di zaman dulu lagi. Di zaman saya dulu kalau papa saya, mama saya bilang lakukan A, ya A. Anak sekarang kenapa harus A? Kenapa nggak B? Kan ditanya seperti itu. Nah, ini ajaran di pasal ini tuh tepat karena ketika diajarkan ajaran A ada alasannya karena harus ini dan sebagainya, gitu ya. Anak sekarang tidak bisa hanya diperintah kemudian dia akan menjalankan apa yang diperintahkan. Perlu mungkin diskusi, perlu dulu ngomong dari hati ke hati. Dan inilah alasannya kenapa memang kitab Amsal ini, bagian ini cocok untuk menjadi dasar di mana kita membahas fondasi keluarga yang kuat. Berikutnya mari kita lihat fondasi keluarga yang kuat menurut Amsal 3 ayat 1-12. Di sini saya menggunakan penggambaran hamburger gitu ya. Semoga tidak jadi lapar gitu ya, walaupun ya lumayan gitu ya. Dagingnya tebel gitu kan. Memang Amsal 3 ayat 1-12 ini strukturnya bisa dibilang seperti hamburger gitu ya. Pengantar dan penutup ada di atas. Jadi rotinya itu yang di atas dan di bawah. Kemudian di tengah-tengah itu adalah isi utamanya. Dagingnya, kejunya, tomatnya. Oh, jangan dibayangin gitu ya. Dan lain-lainnya. Nah, Amsal 3 ayat 1-12 ini kenapa saya katakan awal dan akhirnya itu sama, karena diawali dengan apa sih? Undangan seorang ayah ke anaknya untuk mendengarkan didikannya, dan kemudian juga di bagian akhirnya diakhiri dengan ingatan lagi supaya terus mau diajar, dibentuk di dalam pendisiplinan. Itu di ayat 11-12 gitu ya. Itu bagian atasnya, rotinya. Nah, kemudian di bagian dagingnya itu apa? Bagian dagingnya itu ada 3. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kemudian takut akan Tuhan dan muliakanlah Tuhan. Ini susunannya gitu ya yang akan kita belajar bersama. Jadi pagi ini kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan, kita juga makan hamburger gitu ya. Tapi di dalam pemikiran ini supaya mudah untuk kita ingat-ingat gitu ya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, fondasi keluarga yang kuat adalah harus terus mau
terus-menerus mau mengajar dan diajar dengan kasih. Ini terlihat di ayat 1 sampai 4. Orang tua harus mengajar anak-anaknya supaya bisa hidup dengan baik, sejahtera, dan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Anak-anak harus mendengarkan ajaran orang tua mereka, karena ajaran ini apa? Dibilang membawa kepada hidup sejahtera serta dipenuhi dengan kasih Tuhan. Nah, jika kita mau mendengar yang dilakukan dan melakukan apa yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh ayah kita, oleh ibu kita, maka kita akan merasakan dampaknya seperti yang tercatat di ayat 2 di sana dikatakan panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera, gitu ya. Itu dampaknya bisa dirasakan oleh diri sendiri. Kan panjang umur nggak dirasakan oleh orang lain kan. Ini efeknya ke diri sendiri. Selain itu juga akan merasakan dampak lebih luas, yaitu dampak secara sosial yang tercatat di ayat 4 dikatakan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi ayat 2 tadi untuk diri sendiri, yang ayat 4 ini lebih luas. Jadi orang juga bisa memberikan kasih kepada kita. Nah, namanya orang tua, mana ada yang ingin anaknya tidak sukses? Tentu mau semua anaknya sukses, jadi yang terbaik, punya karakter yang baik, masa depannya baik, rumah tangganya diberkati, anak-anaknya juga takut akan Tuhan, gitu kan ya. Nah, jika kita mau outputnya seperti itu, maka pertanyaannya adalah seberapa banyak waktu serta usaha yang kita sudah curahkan untuk mengajar anak-anak kita. Setiap harinya adakah kita dengan sengaja memberikan waktu bagi anak-anak kita, menemani mereka belajar, menemani mereka bermain, menemani mereka ngulik atau mencoba hal-hal baru yang menjadi kesenangan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini nyatanya tidak sedikit anak yang merasa bahwa orang tuanya terlalu sibuk, tidak punya waktu untuk mereka. Di sisi lain banyak juga orang tua yang berpikir dengan bekerja keras, mencarikan uang sebanyak mungkin, memenuhi semua kebutuhan anak-anak, bisa membelikan semua yang mereka mau, itu sudah cukup. Tentu bekerja keras untuk keluarga itu sama sekali tidak salah, bahkan memang sudah seharusnya demikian. Apalagi tuntutan hidup semakin hari bukan semakin murah, bukan? Harga sayur, harga segala macam semakin hari semakin mahal. Nah, tapi jangan sampai kita terlalu fokus sehingga kita kemudian tidak punya waktu ngobrol sama sekali. Saking kita begitu getolnya cari duit gitu ya, untuk anak kita, SPP, listrik dan segala macamnya, jangan sampai kita jadi tidak punya waktu untuk kita bisa ngobrol dari hati ke hati dengan anak kita, melakukan hobi bersama mereka, hangout berdua dengan mereka. Sebagai orang tua kita tidak boleh lupa bahwa waktu dan kehadiran kita bagi anak-anak kita itu penting, gitu ya. Jika bukan kita yang mendidik anak-anak kita, siapa yang mendidik mereka? YouTube, TikTok, nenek kakeknya, pembantu di rumah, guru-guru sekolahnya, guru-guru lesnya, guru sekolah minggunya, atau siapa yang mendidik mereka kalau bukan kita sebagai orang tuanya? Nah, beberapa minggu lalu ketika saya mengantar Ethan sekolah minggu gitu ya, hari itu kelas Gracia dan kelas Hosana itu gabung. Nah, guru di kelasnya Ethan ini menceritakan tentang gembala yang punya 100 domba. Terus jika dombanya hilang satu, pasti akan tinggalin yang 99 dan cari yang satu kan. Nah, terus guru sekolah minggu ini tanya sama anak-anak itu, kalau misalnya kalian ini ada yang hilang di rumah, papa mama cari nggak kira-kira? Gitu. Ada yang bilang cari, pastilah aku dicari kan papa mamaku sayang, gitu ya. Tapi ada satu yang celetukannya ini membuat saya, ya di satu sisi geli, tapi di satu sisi saya juga tertohok gitu ya. Dia bilang gini, enggak, mamaku nggak cari, mamaku sibuk mainan HP dan laptop. Itu real ada gitu, tapi saya tidak mau sebutkan dan tidak perlu dicari tahu siapa. Kita coba refleksi diri kita juga gitu ya. Di situ saya ketawa gitu, tapi setelah saya pikir gitu ya, iya juga ya gitu. Ketika saya nemenin Ethan main, seringkali saya juga sambil jawab WA, karena kan ditanya ini itu apa, saya juga perlu jawab.
Jadi kadang saya pun main tapi juga nyawa saya sebenarnya ada di HP jawab dan segala macam gitu. Akhirnya dengan kalimat dari seorang anak ini saya jadi berpikir iya juga ya. Dan saya sejak itu juga berusaha untuk ketika main sama Ethan ya saya sama Ethan gitu. Jangan sampai badan saya ada sama dia tapi hati saya tidak ada di situ gitu. Kalau bahasa kerennya sekarang tuh alone together. Jadi bersama tapi sendirian gitu. Kan lucu ya. Bersama-sama kayaknya sama mamahnya sama papanya tapi dia merasa sendirian, dia nggak ditemenin. Karena apa? Mamanya sibuk. Ya memang kadang saya sibuk cari cari pampersnya dia kalau pas diskon gitu kan, namanya ibu-ibu kan harus modis gitu ya, modal diskon. Enggak, ya kan itu supaya kita lebih baik. Tapi ya itu kita ternyata perlu untuk mengarrange waktu itu dengan baik gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita kemudian jadi kehilangan diri kita, kehilangan waktu kita, kehilangan kehadiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita cek gitu ya sebagai orang tua. Selama ini sudahkah kita ini dengan sungguh mengajar anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita? Sungguhkah kita hadir memberikan waktu kita untuk anak-anak kita? Atau asal punya anak, lahirin, bisa biayain rumah sakitnya, bisa biayain susunya segala macam dan sebagainya, bisa carikan duit, besarkan, sekolahkan sampai jadi hidup sendiri, nikahin, bahkan beliin rumah. Tapi kita tidak pernah bersama dengan mereka. Mari mulai sekarang kita lebih serius gitu ya, mengajar anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam rumah tangga kita. Jangan kita menjadi orang-orang tua yang bersama tapi kita membiarkan mereka sendirian. Gitu ya. Nah, sebagai orang tua bukanlah memang kita kadang juga merasa clueless gitu ya, merasa bingung dan kita enggak tahu ini harus diapain lagi sih anak ini gitu. Apalagi dengan zaman yang terus berubah gitu ya. Zaman yang terus berubah tidak lagi sama dengan zaman kita dulu. Kita mungkin kadang aku harus ngapain lagi sih Tuhan gitu. Nah, karena itu ketika kita bingung, maka ayat 5 sampai 10 ini akan memberikan kepada kita salah satu contoh pembelajaran yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Paling tidak ada 3 hal yang harus diajarkan kepada anak-anak kita berdasarkan Amsal 3 ayat 5 sampai 10. Jadi ini bagian dagingnya gitu ya. Apa yang diajarkan yaitu percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Nah, hal pertama yang harus diajarkan kepada anak-anak kita adalah percaya kepada Tuhan. Ini tercatat di ayat 5 sampai 6 gitu ya. Seorang teolog bernama A.W. Tozer gitu mengatakan iman yang semu itu selalu mempersiapkan jalan keluar cadangan. Supaya jika seandainya Tuhan itu gagal melakukannya, maka masih bisa dicoba dengan cara lain, yaitu dengan cara cadangan yang tadi sudah dipikirkan. Sedangkan iman yang sejati hanya mengenal satu jalan dan dengan senang hati membiarkan dirinya dilucuti dari jalan kedua atau pengganti sementara. Bagi iman sejati pilihannya hanyalah Tuhan atau kehancuran total. Dan sejak Adam berdiri di bumi, Tuhan tidak pernah mengecewakan seorang pun pria atau wanita yang mempercayainya. Seringkali ketika di dalam perjalanan kehidupan kita itu kan sering membuat plan A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya gitu ya. Kadang mungkin plan itu karena kita jangan-jangan kita tidak benar-benar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa. Jangan-jangan kita berpikir bahwa ya nanti kalau Tuhan enggak bisa dengan cara ini, pakai cara yang ini mungkin bisa. Itu mungkin yang kita lakukan. Nah, karena itu mari kita benar-benar coba cek lagi diri kita. Sama ini kita percaya enggak sih gitu sama Tuhan? Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini benar-benar percaya sama Tuhan atau tidak? Nah, berikut ada 3 pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita untuk mengukur kita ini benar-benar percaya apa enggak sama Tuhan gitu ya. Ini hanya salah satu alat gitu ya. Salah satu tools. Yang pertama, apakah kita membiarkan Alkitab itu menggeser cara berpikir kita secara pribadi? Jika kita percaya Tuhan, maka kita akan membiarkan Alkitab, membiarkan firman itu menantang cara berpikir kita maupun apa yang kita rasakan, yang kita anggap paling benar. Jika kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita akan membiarkan Dia mengajar kita dengan leluasa. Tapi jika selama ini ternyata kita mendapati diri kita masih mengedepankan pemikiran kita, perasaan kita dan merasa bahwa apa
apa yang aku pikirkan ini yang paling benar kok. Itu artinya jangan-jangan kita tidak percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya ini termasuk orang yang perfeksionis gitu ya. Maunya semua tertata rapi, berjalan sesuai plan gitu ya. Bahkan ketika Putri waktu itu pertama kali join di sini di sekretariat, dia lihat bagaimana saya ini, dia bilang, wah kakak ini perfeksionis juga ya. Oh ternyata kelihatan gitu ya. Tapi ketika mulai berkeluarga gitu ya, apalagi Ethan sudah lahir, semua agenda atau semua plan itu perlahan jadi bergeser. Menjadi sesuatu yang sangat fleksibel karena ya mesti lihat situasi dan kondisi bos besar yang sekarang ada gitu ya, si Ethan ini. Gak bisa sembarang lagi pergi-pergi keluar karena ada satu pribadi lagi yang perlu dipikirkan kesehatannya. Gak bisa lagi ngotot melakukan sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat, nanti jam segini saya mau ini dan itu. Karena apa? Kadang Ethan juga pas wayahnya minum susu, pas wayahnya harus ganti pampers. Awal-awal saya memaksakan gitu ya. Gak bisa, tunggu dulu mami harus ini. Nyatanya dia malah makin rewel, makin ngamuk dan segala macamnya, gak karu-karuan. Akhirnya dari situ saya belajar gitu ya, pelan-pelan untuk mulai legowo. Legowo dengan apa? Ya jadwal saya tidak bisa seperti dulu lagi. Saya bisa tek selesai. Semua bisa dikerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya terutama gitu ya. Di dalam pelayanan, persiapan khotbah dan sebagainya bisa dilakukan kapan? Ya ketika dia tidur. Ya mau enggak mau begadangan, pagi, subuh dan sebagainya gitu. Itu harus dilakukan gitu ya. Tapi ya memang Tuhan kita itu hebat gitu ya. Kita berpikir bahwa kita mau membentuk anak gitu, tapi ternyata anak juga membentuk kita. Anak saya membentuk saya untuk bisa lebih fleksibel, lebih tenang, enggak usah terlalu saklek lah gitu. Dan akhirnya saya juga belajar ketika tiap pagi kami renungan, itu juga kok ya pas gitu ya. Ketika lagi jengkel sama itu kok gini sih, kok gitu sih gitu kan. Bahkan kadang sampai nangis saking gregetannya gitu kan. Tapi ya lewat firman itu Tuhan ingetin dan akhirnya saya mulai luluh dan ya sudah harus berubah gitu. Tidak bisa cara hidup saya yang dulu sebelum menikah saya terus gunakan ketika saya menikah bahkan punya anak gitu. Nah apakah setiap kita juga semakin hari kita semakin memiliki pemikiran yang sepadan dengan firman Tuhan? Itu jadi pertanyaan buat kita gitu ya. Yang kedua, apakah kita percaya bahwa seorang tanpa Yesus Kristus bisa masuk surga? Tentu kita dengan yakin jawabannya tidak. Karena jika kita percaya Tuhan sepenuhnya, ya kita yakin bahwa cuma Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa dia siapapun tidak akan bisa selamat, gitu ya, tidak bisa masuk surga. Ya, yang ketiga, kita juga perlu tanyakan, kapan terakhir kali kita mengambil resiko untuk taat kepada Kristus? Kapan terakhir kali kita mengorbankan, seakan-akan terlihat mengorbankan masa depan kita secara sosial, finansial, profesional demi mengikut apa yang Tuhan kehendaki? Jangan-jangan nggak pernah ya. Kalau kita pikir-pikir kapan ya, kapan terakhir? Nah, ketika saya juga menanyakan pertanyaan ini kepada diri saya gitu ya, salah satunya adalah ketika saya memutuskan untuk menikah dengan Pak Darius gitu. Ketika kami sepakat untuk melayani ke Surabaya. Tempat pelayanan sebelumnya, sebelum saya menikah itu menurut saya pribadi cukup nyaman. Cukup nyaman, saya senang di situ, saya bisa ya menikmati gitulah. Tapi ternyata setelah bergumul sekian lama bersama, ya kami sepakat untuk bersama-sama melangkah melayani di Surabaya. Begitu juga ketika sepakat hijrah ke Bekasi ini, kami juga masih gelap kayak apa Bekasi itu ya, gak ada bayangan gitu. Tapi karena kami yakin bahwa ini memang merupakan jawaban Tuhan atas pergumulan kami sekian bulan lamanya, akhirnya kami memberanikan diri melangkah. Dan ada di sini sampai saat ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Berharap keberadaan kami ini bisa memberikan warna tersendiri dan bisa membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan satu sama lain. Gitu. Nah nanti silahkan di rumah sambil santai-santai gitu ya. Bapak Ibu coba pikirkan kembali, coba tanyakan lagi 3 hal ini gitu ya. Kepada diri kita masing-masing. Kita masih percaya Tuhan enggak sih sampai hari ini? Selanjutnya pengajaran kedua yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah takut akan Tuhan. Nah, ini terlihat di ayat 7-8. Nah lawan dari takut akan
akan Tuhan itu bukan tidak takut Tuhan. Tetapi di ayat 7 dikatakan bahwa janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak dan benar. Ini adalah lawan dari takut akan Tuhan, gitu ya. Karenanya jika selama ini kita masih terus mengikuti cara diri kita sendiri berpikir, cara diri kita sendiri merasakan feeling kita, kayaknya ini benar, kayaknya ini tepat, gitu ya. Mari kita bertobat, Bapak Ibu. Kalau kita bisa memutuskan sesuatu dengan bijak, ingat bahwa itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhanlah yang telah memampukan kita. Jadi tidak ada satu hal pun yang bisa kita banggakan atau kita klaim bahwa itu karena kita hebat. Sebaliknya, kita ini harusnya semakin rendah hati karena sadar betul siapa yang ada di balik semua kebisaan kita, keberhasilan kita sampai saat ini, yaitu Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan inilah yang juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa takut akan Tuhan itu sesuatu yang penting. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang sombong, yang congkak, merasa kita bisa, bijak dan hebat dan benar dan luar biasa. Karena semua itu kalau bukan Tuhan yang memberi, tidak mungkin bisa. Gitu ya. Konsekuensi takut akan Tuhan ayat 8 mencatat akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang kita. Dengan kata lain, takut akan Tuhan atau relasi yang benar dengan Tuhan itu akan memimpin kita pada kesejahteraan fisik dan mental yang lengkap. Bukan sekedar tidak sakit atau tidak mengalami gangguan kesehatan, tapi keutuhan di dalam Tuhan itu yang diutamakan di sini. Nah, pengajaran ketiga yang juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa uang itu bisa mengkomunikasikan yang namanya prestis, pangkat, ataupun kepentingan tertentu. Uang ada di sekeliling kita dan setiap hari kita memang memerlukan uang, gitu ya. Tapi pertanyaannya, prestis siapa yang ditingkatkan oleh uang itu? Dengan apa yang kita miliki itu sebenarnya siapa yang memperoleh prestis? Apakah diri kita sendiri ataukah Tuhan yang dimuliakan melalui itu? Nah, sungguh ironis atau menyedihkan jika yang dimuliakan itu, yang dimuliakan oleh penghasilan kita, oleh apa yang bisa kita miliki itu adalah diri kita sendiri dan bukan Tuhan. Mungkin Tuhan jadi yang kedua, itu pun beruntung kalau jadi yang kedua, gitu ya. Jangan-jangan kita pun gak ingat Tuhan ketika kita bisa berhasil mendapatkan segala yang menjadi impian kita. Nah, seharusnya kita memiliki sikap yang berbeda. Jika kita ini adalah orang percaya, kita harusnya menjadikan Tuhan yang terkenal, Tuhan yang terkemuka, Tuhan yang terlihat dari apa yang kita miliki itu. Karena itu mari kita gunakan juga, gitu ya, uang kita dan semua yang Tuhan percayakan itu untuk meningkatkan prestisnya Tuhan. Ini bahasanya kayak ini banget ya, prestis gitu. Padahal maksudnya memuliakan Tuhan. Supaya ketika kita memberikan, ketika kita menggunakan uang kita, itu yang terlihat itu Tuhan, bukan kehebatan kita, gitu ya. Nah, untuk kita yang mungkin pas-pasan gitu ya, mungkin kita berpikir, alah boro-boro mau berbagi, mau bantu orang. Untuk hidup sehari-hari aja kami kadang susah, gak ada uang. Masih empot-empotan, nah, gimana mau berbagi berkat Tuhan? Mungkin kita pingin gitu ya, di dalam hati kita, aku pingin Tuhan sebenarnya berbagi. Pingin memuliakan Tuhan dengan apa yang aku punya. Tapi gimana caranya kalau pas-pasan gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau dipikir-pikir gitu ya, direnungkan gitu ya. Kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri juga. Nyatanya berapapun nominal yang Tuhan percayakan gitu ya. Gaji yang kita terima, penghasilan yang kita terima, hasil yang kita dapatkan tiap harinya, mungkin kita berjualan online dan sebagainya gitu ya. Sesungguhnya berapapun itu bisa cukup kan. Kalau kita bisa memanagenya dengan baik gitu ya. Dengan berbagai macam cara kita bisa mencukupkan gitu ya. Nah, kami pun juga masih terus belajar gitu. Untuk memuliakan Tuhan dengan uang yang dipercayakan, salah satunya dengan berbagi. Meski kami tidak berlebih bagaimana gitu ya, tapi kami berusaha untuk bisa membagikan apa yang bisa kami bagi. Terkadang waktu kami, ada orang yang mau cerita, minta didoakan dan lain sebagainya. Kadang kami kalau punya makanan lebih gitu ya, misalnya dikirim dari Semarang ya kami juga berbagi kepada yang bisa kami bagi, yang terdekat gitu ya. Kalau misalnya
kami masak sesuatu yang agak banyak, ya kami bagi juga ke Bu Om sana yang terdekat di depan sini gitu ya. Kalau ibu-ibu kan, bapak-bapak mungkin jauh gitu kan. Nanti saya juga malu kalau rasanya nggak enak. Nggak, bercanda. Nah tapi sebelum itu semua juga kita harus jelas pertama-tama yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan gaji, mendapatkan uang yang kita dapatkan gitu ya. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita menyisihkan untuk persepuluhan. Gitu ya, itu tidak boleh ditawar. Dan setelah itu baru kita pikir buat ini, buat listrik dan segala macamnya, gitu ya, belanja dan segala macamnya. Nah, sudahkah kita memuliakan Tuhan melalui berkat yang Tuhan percayakan kepada kita? Itu yang perlu kita tanyakan. Bapak Ibu Saudara, jika kita mau jujur gitu ya, ketika kita melihat ketiga pengajaran ini dari ayat 5 sampai ayat 10, mungkin ada yang diantara kita berpikir bahwa wah, ternyata ajaran Kristen ini kayaknya menganut teologi kemakmuran ya. Kalau kita baca lebih detail nanti ya di ayat per ayat itu, ayat 1 dikatakan, nanti ayat 2 ada konsekuensinya, ayat 3 dikatakan jangan ini maka engkau akan apa gitu. Nah itu ada konsekuensinya. Seakan-akan kalau kita dengan pemahaman yang salah, kita bisa jadi berpikir bahwa wah Tuhan berarti bisa disogok. Kalau aku kasih uang 1 juta nanti bisa balik 10 juta. Apa seperti itu? Tidak. Ketika Tuhan memberikan berkat, itu bukan karena kita sudah memberikan terlebih dahulu, tetapi Tuhan memberikan berkat itu karena Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi bukan Tuhan melihat berapa banyak yang bisa kamu berikan, aku akan berikan lebih banyak. Tidak seperti itu. Jadi jangan salah dan jangan berpikir bahwa apa yang dikatakan di Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 12 ini merupakan ajaran teologi kemakmuran. Tidak ya Bapak Ibu. Ini dasarnya adalah karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengajar kita. Dan ketika Tuhan mengajar kita, kita taat. Tuhan juga melihat bahwa oh anakku ini juga menyayangi aku dengan cara seperti itu. Aku pun sudah sebenarnya jauh mengasihi dia terlebih dahulu. Makanya Tuhan juga memberikan berkat bagi setiap kita. Nah setelah memaparkan 3 ajaran ini yang harus diajarkan juga kepada anak-anak kita gitu ya, percaya kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Berikutnya kitab Amsal juga melanjutkan dengan pesan serupa di awal, yaitu jangan menolak. Di ayat 11 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberikan ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi bentuk pengajaran yang Tuhan berikan itu bukan karena Tuhan jahat gitu ya. Kalau Tuhan memberikan pencobaan, memberikan hajaran kepada kita, itu karena Tuhan sayang gitu. Sebagaimana orang tua kita juga terkadang mengajar kita, mendidik kita. Ketika kita salah kita ditegur, kita ada punishment yang harus kita terima, ada hukuman yang harus kita terima. Tapi itulah bentuk kasih yang Tuhan berikan bagi kita, juga orang tua kita. Karena itu janganlah kita menolak didikan, termasuk jika harus mengalami pendisiplinan gitu ya. Dicatat jelas bahwa Tuhan mengajar atau mendisiplin orang-orang yang dikasihinya, karena itu salah satu bukti kan Tuhan mengasihi kita. Nah tentu namanya disiplin ya memang sekali lagi itu tidak selalu enak gitu ya. Tapi setelah melewati pendisiplinan itu barulah kita bisa merasakan manfaatnya. Barulah kita tahu bahwa dengan pendisiplinan itu kita bisa jadi lebih kuat. Kita lebih baik, kita lebih berhikmat, kita lebih legowo dan lain sebagainya. Jadi jangan putus asa atau berkecil hati dulu ketika Tuhan sedang mendisiplin kita Bapak Ibu. Dan bahkan ketika kita mendisiplin anak-anak kita, kita juga jangan gampang terenyuh karena dia merengek-rengek atau menangis gitu ya. Kadang kita perlu mendisiplin mereka, kadang kita juga perlu memeluk mereka, menyayangi mereka. Nah, marilah kita terus semangat sehingga kita bisa semakin lebih kuat, gitu ya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah kenyang melahap hamburger ini? Nah, setelah kita kenyang memakan hamburger ini, marilah kita bangun dari tidur kita. Enggak ya, Bapak Ibu enggak ada yang tidur. Bapak Ibu semua fokus kan dari awal sampai sekarang. Nah setelah kita kenyang gitu ya, kita lihat apa yang kita pelajari bersama. Mari kita jangan lupa juga menilik kembali fondasi hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Sudahkah kita mengajarkan semuanya ini sehingga keluarga kita memiliki fondasi yang kuat? Mari kita terus ajarkan anak-anak kita. Bahkan mungkin ke depan anak-anak muda ini yang akan berumah tangga. Kita ingat baik-baik bahwa kita juga harus terus mengajarkan kepada anak-anak kita nantinya untuk percaya, untuk takut
dan untuk memuliakan Tuhan. Dan jikalaupun memang perlu untuk melakukan disiplin, ya mari kita juga lakukan dengan kasih gitu ya. Bukan karena kita mau melampiaskan emosi kita, melampiaskan amarah kita, tapi ingat bahwa ketika kita mendisiplin mereka, itu karena kita mengasihi mereka, kita mau mengajar mereka. Kita tidak mau mereka diajar oleh yang lain, tapi kita mau mereka diajar oleh kita yang tahu akan firman Tuhan, dan kita mau supaya mereka terus percaya, mereka takut, dan bahkan mereka bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang mereka miliki. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.